Jadi memang kalau hari-hari ini kita melihat dampak dari terjadinya perusakan lingkungan, maka apa yang dialami oleh masyarakat hari ini itu tidak bisa dikatakan tidak ada hubungannya. Terjadinya banjir bandang, terjadinya longsor, semuanya itu akibat dari begitu banyak tanaman-tanaman yang ditebang, yang kemudian ya itu membuat struktur tanah menjadi lebih lemah dan kemudian tidak mampu untuk menahan air. Dan itulah akibatnya terjadi banjir bandang, longsor yang kemudian banyak menimbulkan korban. Lihat saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, lihat mereka begitu menderita akibat dari apa yang terjadi hari itu. Dan tentunya ini menjadi pelajaran agar supaya dalam visi untuk membangun sesuatu apapun itu, kita harus betul-betul mengedepankan soal pencegahan terhadap rusaknya lingkungan, atau lingkungan yang sudah rusak malah kita upayakan untuk di-recovery, karena itu sangat-sangat penting untuk kemudian demi aset ini menjadi investasi bagi anak dan cucu. Dan itulah yang sebenarnya realita sebenarnya. Hari ini kita melakukan perusakan lingkungan, besok anak cucu kita yang akan mengalami dampak dari rusaknya lingkungan. Mereka akan menderita karena itu. Maka ini kemudian akan menjadi introspeksi bagi para pemimpin-pemimpin. Ya, kita semua harus mengintrospeksi diri, bagaimana menghasilkan kebijakan yang pro pada lingkungan, memberikan kesempatan masyarakat mengeksploitasi sumber daya alam. Itu juga memang perlu, tetapi harus disertai dengan feasibility study, standar-standar lingkungan yang jelas, sehingga kemudian itu tidak merusak lingkungan. Dan ini memang menjadi tantangan kita untuk kita upayakan dengan tulus agar supaya apa yang ada di Sulawesi Utara itu kemudian kita tetap bisa menjaganya, jangan sampai merusak. Pertambangan di Sulawesi Utara perlu dikaji dengan benar, kira-kira apa standarnya, bagaimana standar prosedur melangsungkan pertambangan rakyat yang tidak merusak lingkungan. Itu penting. Kalau hanya izin yang kita keluarkan, ya masyarakat akan atau petambang akan bergembira. Tapi kemudian kalau tidak disertai dengan standar, aturan-aturan, pengawasan yang ketat, kemungkinan lingkungan-lingkungan kita di Sulawesi Utara juga akan rusak, dan bukan tidak mungkin akan mengalami hal-hal yang pernah dialami oleh warga yang lingkungannya rusak begitu.